Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan ekstra OSN Ekonomi hari ini. Memulai kegiatan kali ini, Rizal bisa dipimpin dulu doanya, Rizal. Baiklah, kita lanjutkan saja kegiatan ekstra kita hari ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Masih ada yang ingat tak permintaan dan penawaran itu apa? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang Ya, yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. iya hebat, masih ingat dia penawaran. Permintaan adalah suatu proses Ya, dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli iya. atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke, terima kasih. Nah, kita bahas sedikit. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga tertentu. Penawaran di sini adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga dan periode waktu tertentu. Kita lanjut ya. KID itu jumlah permintaan, F itu fungsinya, PD itu satuan harganya. Contohnya misalnya KID sama dengan 5P tambah 20.000, itu kan contoh ya, contoh fungsinya. Keseimbangan harga terjadi apabila KID sama dengan QS. KID itu apa? KID itu sama dengan fungsi permintaan atau demand. Sedangkan QS itu sama dengan fungsi penawaran atau supply. Jadi keseimbangan harga itu terjadi apabila jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan dia seimbang. Nah, kita lanjutkan dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Kalau elastisitas, rumusnya kemarin adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Delta Q ini adalah selisih kuantitasnya atau selisih jumlah barangnya. Sedangkan delta P ini adalah selisih harganya. Berikut Ibu tampilkan contoh soal OSN ekonomi. Di sini contohnya, diketahui suatu fungsi permintaan dinyatakan dengan KID sama dengan 50.000 dikurang 3P. Dan fungsi penawaran QS sama dengan min 20.000 ditambah 5P. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp500 per unit. Berdasarkan data tersebut, harga keseimbangan setelah pajaknya berapa? Jadi apa yang perlu kita tentukan pertama kali? Yang perlu kita tentukan pertama kali adalah QS setelah pajaknya atau fungsi penawaran setelah pajaknya terlebih dahulu. Baru nanti kita bisa masukkan dia ke harga keseimbangan tadi. Jadi contoh soal yang ini penyelesaiannya seperti ini. Untuk jawabannya kita cari dulu QS aksennya. Yang pertama tadi QS-nya adalah min 20 tambah 5P. Jadi setelah mendapatkan pajak, QS aksennya menjadi min 22.500 ditambah 5P. Ini fungsi penawaran setelah pajak. Karena yang diminta soal tadi adalah harga keseimbangan setelah pajak. Makanya kita tadi mencari dulu QS aksennya atau penawaran setelah pajaknya terlebih dahulu. Jadi QD sama dengan QS aksen. Karena rumus untuk mencari keseimbangan harga adalah QD sama dengan QS. Untuk QD-nya, sesuai dengan soal yang tadi,
50.000 dikurang 3P. Jadi kita masukkan ya. 50.000 dikurang 3P sama dengan 22.500 ditambah 5P. Jadi min 3P dikurang 5P sama dengan min 8P. Sementara min 22.500 dikurang 50.000 hasilnya sama dengan min 72.500. Jadi untuk P-nya min 72.500 dibagi min 8. Hasilnya adalah 9.062,5. Itulah harga keseimbangan setelah pajaknya. Kita coba contoh soal yang kedua. Kalau contoh soal yang kedua ini mengenai jenis-jenis elastisitas. Siapa yang masih ingat? Elastisitas permintaan, Bu. Iya, ada apa aja, Pi? Ayo, Pi. Elastis elastis sempurna. Iya, betul. Inelastis. Uniter. Terus? Elastis sempurna. Ada 5 ya, Pi ya? Ada Ya, Bu. Ada elastis atau disimbolkan dengan ED besar dari 1. Kalau inelastis itu ED kecil dari 1. Kalau elastis uniter itu ED sama dengan 1. Inelastis sempurna itu ED sama dengan 0. Elastis sempurna ED sama dengan tak terhingga. Apabila diketahui pada saat harga barang X naik dari 1.200 per unit menjadi 1.500 per unit dan fungsi permintaan yang berlaku Q sama dengan 10P kurang 1.000, maka sifat koefisien elastis permintaannya adalah. Nah, ini dia pembahasannya. P-nya tadi ada 1.200, terus ada yang 1.500. Masukkan ke harga yang pertama. 10 dikali P yang pertama adalah 1.200. Dikurang 1.000. Hasilnya sama dengan 10 kali 1.200, 12.000. 12.000 dikurang 1.000, tinggal 11.000. Terus kita substitusikan lagi ke P yang kedua. 10 dikali P-nya diganti menjadi yang kedua adalah 1.500. 10 kali 1.500 sama dengan 15.000. 15.000 dikurangi dengan 1.000. Jadi hasilnya 14.000. Selisih harganya yang pertama antara 1.500 dengan 1.200. Selisihnya adalah 300. Sementara untuk delta Q yang pertama adalah 11.000, yang kedua adalah 14.000. Selisihnya berapa? 3.000. 3.000 ya, betul. 3.000 betul. Kita masukkan dia ke rumus elastisitas. ED sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. 3.000 dikali 1.200 hasilnya adalah 3.600.000. Sedangkan 300 dikali 11.000 adalah 3.300.000. 3.600 dibagi 3.300 hasilnya adalah 1,09. ED besar dari 1, maka sifat elastisitasnya adalah permintaan elastis. Iya, permintaan elastis. Sudah paham? Insya Allah paham. Alhamdulillah kalau udah paham. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.